Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal atau materi yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun tujuan penyampaian materi ini adalah agar kita semua pertama dapat memahami dan memberikan pengertian berbagai jenis korupsi, serta dampak korupsi itu sendiri. Yang kedua, agar dapat membentuk pribadi yang berintegritas, sehingga kita semua mampu menjadi pelopor atau mampu berperan aktif di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu berbagi layar dengan Anda. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah negeri yang kaya. Indonesia memang negeri yang kaya. Lahannya terbentang subur, hutan dan rempah melimpah ruah. Negeri hijau, indah dipandang mata. Indonesia negeri yang kaya. Lautnya luas, tiada terkira. Di dalamnya berjuta-juta ikan serta terumbu dan mutiara. Di perutnya tersimpan minyak, gas, batu bara, emas, dan permata. Pokoknya semua ada karena Indonesia negeri yang kaya. Tapi apakah memang demikian kenyataannya? Kenyataan yang ada bahwa di negeri ini masih banyak terdapat rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian juga infrastruktur yang rusak, yang perlu diperbaiki. Masih banyak anak cucu kita yang menangis sedih karena belum tercukupi sandang pangan serta gizinya. Oleh karena itu, kita semua tentunya ingin jangan ada korupsi di negeri kita. Apa itu korupsi? Dalam kamus buku besar bahasa Indonesia, korup itu artinya busuk, palsu, atau suap. Korup juga dapat diartikan kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, Bapak Ibu sekalian serta sahabat semuanya, di dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan pasal 2 ayat 1 bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari pengertian itu, kita dapat mengetahui ciri-ciri korupsi. Yang pertama, cirinya adalah dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, cirinya adalah merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih. Yang ketiga adalah berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat adalah berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Dalam kaitan ini, maka korupsi dikelompokkan dalam 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, korupsi merugikan keuangan negara. Selanjutnya, korupsi juga dapat berupa suap, ditambah menghalangi proses penindakan. Yang ketiga adalah gratifikasi. Dan yang keempat adalah penggelapan dalam jabatan. Yang kelima
berupa pemerasan. Dan yang keenam, perbuatan curang. Dan yang ketujuh adalah konflik kepentingan dalam pengadaan. Bapak dan Ibu sekalian serta sahabat yang berbahagia. Dari apa yang telah tadi saya uraikan, kita dapat melihat beberapa perbedaan antara istilah gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Gratifikasi adalah bahwa siapapun pegawai negeri yang disebabkan jabatan atau kewenangannya lantas menerima berbagai hadiah serta fasilitas dari seseorang. Sedangkan uang pelicin adalah uang yang diberikan secara tidak resmi kepada petugas yang berwenang untuk memperlancar urusan. Selanjutnya adalah pemerasan. Ini apabila seorang pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, maka perbuatannya ini dianggap korupsi. Yang lain adalah suap. Suap ini sangat populer sebagai upaya memuluskan atau meloloskan suatu harapan atau keinginan atau kebutuhan si penyuap dengan pemberi sejumlah uang. Nah, dengan adanya korupsi seperti itu, maka tentu saja banyak menimbulkan dampak yang sangat besar kepada bangsa dan negeri ini. Di berbagai sektor kita melihat bahwa korupsi mempengaruhi terjadinya atau semakin banyaknya pengangguran. Akibat korupsi pula, maka kemiskinan di negeri ini makin tinggi dan makin meluas. Dan akibat korupsi pula, kerusakan hutan serta hutang luar negeri kita makin banyak dan menumpuk. Lalu bagaimana upaya kita untuk memberantas korupsi ini? Upaya kita tentu saja dimulai dengan menanamkan karakter anti korupsi sedini mungkin dan seluas mungkin mempengaruhi seluruh bangsa kita, sehingga bangsa kita semua dapat mencegah dan memberantas korupsi. Ada 9 nilai anti korupsi yang terus kita kembangkan. Yang pertama adalah bagian inti. Bagian inti ini terdiri daripada sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah bagian sikap etos yang terdiri dari kemandirian, kerja keras, dan sederhana. Dan yang ketiga adalah bagian sikap. Ini tidak kalah pentingnya karena ini juga terdapat 3 bagian sikap, yakni sikap berani, peduli, dan adil. Bapak, Ibu, serta sahabat semuanya, mari kita semua berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tetapi diperjuangkan, yaitu Indonesia terbebas dari korupsi. Manalah mungkin kita merasa kalah, padahal kita masih belum ikut berjuang. Ayo lawan korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.